Kamu kangen SPG Khadijah 82 Surabaya di Agrowisata dan Selekta Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, temu kangen kali ini benar-benar spesial. Bukan sekedar kumpul, tapi kumpul yang penuh cerita, tawa, dan kejutan. Acara ini terselenggara atas prakarsa Mbak Nur Laila dan Pak Komar. Terima kasih untuk semuanya. Jalanan seru ini dimulai dari makan siang di rumah Mbak Nur Laila. Suasananya hangat. Wah, bakal jadi cerita panjang nih. Kami berangkat menggunakan Elf. Di dalam perjalanan, suasana tidak kalah meriahnya. Sholawat mengalun menemani perjalanan kami, diselingi candaan khas emak-emak yang jika sudah kumpul lupa kalau jarak Batu Surabaya itu jauh. Tibalah kami di Hotel Agrowisata Kusuma Batu. Di lobi hotel, Mbak Nur Laila dan Pak Komar sikap mengurus kunci kamar yang sudah dipesan. Sambil menunggu, tentu saja agenda wajib foto-foto. Foto di lobi, foto di pintu masuk dengan banner, foto rame-rame, foto sendiri-sendiri. Pokoknya kamera istirahatnya nanti saja. Inilah suasana lobi Hotel Agrowisata Kusuma Batu. Di sayap kiri dan kanan ada meja kursi untuk menunggu, dan di sayap kiri ada piano, playground, dan tempat edukasi. Lengkap deh pokoknya. Dari lobi tampak teman-teman melangkah bersama menuju kamar, membawa tas dan perbekalan, penuh semangat kebersamaan. Kami saling melempar gurauan di sepanjang jalan hingga suasana terasa hangat dan penuh tawa. Setelah pembagian kunci, kami menuju kamar masing-masing. Momen buka pintu kamar penuh euforia, ingin segera menikmati tempat tidur yang empuk dan nyaman. Pokoknya teman-teman senang dengan ekspresi masing-masing, dan tentu saja selfie lagi di dalam kamar, di depan kamar. Pokoknya kamera tidak boleh istirahat. Malam harinya kami makan malam di restoran Hortensia. Menuju restoran menggunakan shuttle, dan di dalam shuttle pun selfie tetap jalan. Biasa emak-emak, bahkan sambil melempar gurauan dan menyanyi bersama. Sampai di restoran langsung menuju area makan. Tempatnya sedikit turun sih, ada yang turun menggunakan lift, ada yang turun menggunakan tangga. Tidak masalah, yang penting sampai. Sambil menunggu pesanan datang, kami sempat bermain kartu sambung kata. Seru, rame, dan penuh gelak tawa. Kami sangat menikmati permainan ini. Tampak teman-teman sangat antusias dalam mematuhi aturan mainnya. Kalah menang tidak jadi masalah, yang penting happy. Menu pun akhirnya tiba. Ada yang menikmati mie kuah hangat dengan wedang jahe, ada pula yang pesan bebek dan lain sebagainya. Pokoknya perut dan hati sama-sama bahagia. Tampak ekspresi Mbak Nur Laila saat menyambut semangkok mie kuah favoritnya. Momen sederhana yang penuh rasa, mantap. Yang ini, Nunuk Fatima Nurul Huda Masluha Hurin masih menunggu pesanannya. Sabar ya. Malam yang cerah menjadi saksi momen spesial bagi tiga pasangan luar biasa ini. Ada Nuria dan Pak Mustafa, Sunar dan Pak Aos, serta Reza dan Pak Anam. Bukan sekedar makan malam biasa, ini adalah waktu untuk melepas penat dan mempererat tali silaturahmi. Yang ini Mbak Masito, kakak serta adiknya, juga Mbak Ulfa yang masih menunggu pesanan. Sabar ya. Tampak si empunya gawe Mbak Nur Laila dan Pak Komar santai sejenak setelah menikmati makan malam. Teman-teman tidak melewatkan view yang bagus dari ketinggian ini sebelum meninggalkan restoran, termasuk foto selfie di wahana akuariuman ini. Jadi ya teman-teman, selesai makan kami menunggu shuttle sambil selfie-selfie lagi. Karena kenangan itu mahal, kamera harus bekerja ekstra. Udara masih dingin, tapi semangat sudah duluan panas. Olahraga pagi ini dimulai dengan senam pagi. Dress code-nya kompak, kaos putih, jilbab merah, celana hitam. Dan senam pagi ini dipimpin langsung oleh Mbak Nur Laila. Gerakannya semangat,
Walau ada yang senam sambil senyum, ada juga yang senyum sambil ngos-ngosan. Dilanjutkan dengan game ringan yang dipandu oleh Mbak Sona. Aturannya sederhana tapi bikin deg-degan. Jika pemandu mengatakan kiri, peserta harus melangkah ke kanan. Kalau refleks salah langkah, otomatis gugur. Benar saja, satu persatu mulai keliru. Ada yang mikir, ada yang keburu refleks, ada juga yang salah bukan karena tidak bisa, tapi karena terlalu semangat. Sehingga akhirnya tersisa satu peserta yang tetap konsisten dan fokus, yaitu Mbak Ulfa Misati. Tanpa salah satu langkah pun, Mbak Ulfa keluar sebagai pemenang dan berhak mendapat reward. Sebagai pemenang, Mbak Ulfa menerima reward langsung dari Mbak Nur Laila. Atas permintaan teman-teman, hadiahnya pun dibuka saat itu juga. Begitu dibuka dan dikibarkan hadiahnya, langsung heboh. Sontak suasana jadi makin ramai. Tepuk tangan, tawa, dan sorakan pun pecah. Game sederhana tapi keseruannya luar biasa. Game berikutnya adalah mencari bestie. Peserta membentuk lingkaran. Saat pemandu memberi aba-aba, setiap orang harus mencari bestinya. Kalau bestinya berada di seberang lingkaran, harus lari dan menghampiri. 1, 2, 3. Suasana mulai ramai. Ada yang lari, ada yang bingung, ada juga yang pura-pura tidak mengenal bestinya. Setelah pemandu mulai bertanya, apakah besti-besti yang dipilih benar-benar besti? Disinilah suasana mulai memanas. Tiba-tiba suasana berubah. Mbak Nuri Humaida maju dan menyampaikan unek-uneknya. Dengan nada serius, ia mengatakan ada rasa tidak puas terhadap Mbak Nur Laila. Teman-teman langsung terdiam. Yang tadinya tertawa mendadak saling pandang. Belum sempat suasana reda, Mbak Aminah, Mas Luha ikut menyampaikan unek-unek. Suasana makin tegang. Beberapa teman mulai membela Mbak Nur Laila. Ada yang angkat suara, ada yang ikut terbawa emosi. Di saat suasana hampir benar-benar panas, tiba-tiba snack kalung bermunculan disusul dengan nyanyian Happy Birthday dan Mabruk Alfa Mabruk. Raut tegang berubah menjadi senyum. Ternyata semua itu hanyalah prank. Hari itu adalah ulang tahun Mbak Nur Laila. Dilanjutkan dengan pemberian hand bouquet. Game selanjutnya adalah pembagian door prize dari Mbak Aminah. Caranya dengan mencocokkan lotre yang dipilih dengan lotre yang disebar. Semua mendadak deg-degan, bukan karena hadiahnya, tapi takut namanya zong. Alhamdulillah, akhirnya semua tersenyum lebar karena kebagian hadiah semua. Acara dilanjutkan dengan pemotongan kue tart. Suasana penuh senyum, tawa, dan doa-doa baik. Kuenya manis, yang ulang tahun makin manis, yang belum ulang tahun ikut manis juga. Dan yang paling spesial, Mbak Nur Laila memberikan potongan kue tart untuk suami tercinta sebagai tanda cinta, syukur, dan kebersamaan yang sederhana tapi bermakna. Sontak lagu kemesraan dikumandangkan. Inilah prosesi pemberian kue tart dari Mbak Nur Laila untuk suami tercinta. Hatiku damai, jiwaku tentram
rangkaian acara yang seru dilanjutkan dengan makan pagi di restoran Hortensia. Tampak Mbak Nur Laila, Mbak Fatima, dan Mbak Hurin sedang menunggu teman-teman yang belum datang. Menu yang tersaji beragam dan tertata di buffet dan gubuk-gubuk saji. Tinggal pilih sesuai selera. Ambil secukupnya lalu dinikmati dengan santai. Suasana pagi terasa hidup. Ada yang menikmati sarapan sendirian, tenang dan penuh senyum. Ada sarapan yang bersama pasangan, bersama keluarga, ngobrol ringan sambil menikmati hidangan. Ada pula yang duduk berkelompok, cerita mengalir tanpa jeda. Semua menikmati sarapan dengan enjoy, tanpa terburu-buru, menikmati pagi, kebersamaan, dan momen sederhana yang terasa istimewa. Selfie dulu mumpung view-nya bagus. Setelah sarapan, kami kembali menuju kamar. Ada yang memilih naik lift, ada juga yang lewat tangga. Sambil menunggu shuttle, kami sempat selfie dulu. Perjalanan menuju kamar melewati area hotel dengan taman-taman yang asri. Udara sejuk batu menambah nyaman suasana. Di sepanjang jalan obrolan tak putus. Kami tertawa mengenang keseruan acara tadi dan terdiam sejenak saat menyadari betapa ajaibnya takdir. Setelah berpisah 43 tahun, Allah kembali mempertemukan kami dalam satu kebersamaan. Sampai di kamar, kami mandi dan ganti baju. Dress code hari itu coklat susu atau coksu dengan jilbab kembang kecil-kecil pilihan manis dari Mbak Nur Laila. Setelah semua siap, perjalanan pun berlanjut menuju wahana petik buah. Siap menambah cerita seru berikutnya. Sebelum petik buah, kita foto bersama dulu dengan Bennett dan Yel. Sambil menunggu tiket, yuk selfie-selfie dulu. Dasar emak-emak. Tampak petugas membantu memakaikan gelang tanda masuk. Petik buah, sebenarnya kami diperbolehkan memetik buah jambu maksimal 2 biji. Namun karena area kebun cukup basah, kami yang tidak masuk ke kebun memilih titip saja. Setelah itu agenda utama pun dimulai, selfie. Ada yang mencoba ayunan gantung, ada yang duduk santai area luas, ada yang berpose di sepeda dan ikon cangkul. Dan masih banyak spot lain yang tak luput dari jepretan. Langkah kemanapun selalu disertai tawa. Bukan soal buah yang dipetik, tapi tentang kebersamaan yang kembali terjalin setelah puluhan tahun berpisah. Saatnya check out dari hotel. Namun cerita belum selesai. Perjalanan berlanjut ke destinasi wisata Selekta Batu. Disinilah euforia kembali meledak. Kamera kembali sibuk, senyum makin lebar. Selfie dilakukan di berbagai sudut, mulai dari area bunga-bunga, di jembatan, di pinggir kolam, sampai berjoget bersama tanpa aba-aba. Pose pun beragam, kanan, kiri, jongkok, berdiri, dan lain sebagainya. Yang penting bahagia dan kenangan tersimpan rapi di galeri. Momen sederhana tapi nilainya luar biasa. Sebelum pulang, kami sempat berbelanja yang ada di sana. Ada yang berbelanja sayur, buah, kerupuk-kerupuk, dan lain sebagainya. Setelah puas menikmati indahnya Selekta, kami melanjutkan perjalanan pulang ke Surabaya. Di tengah perjalanan, kami singgah untuk makan siang di rumah makan Waalaikumsalam. Menu yang dipesan beragam dan menggugah selera. Ada iga bakar, sate, gulai, ayam, bandeng crispy, lengkap dengan berbagai minuman segar. Suasananya terasa syahdu dan nyaman. Semuanya larut dalam kebersamaan. Setelah perut terisi dan hati pun tenang. Dalam perjalanan pulang, kami mampir di Masjid Jantiwaru untuk menunaikan sholat maghrib dan isya. Disinilah kado yang ukurannya besar untuk Mbak Nur Laila pun diberikan. Momen pemberian kado berlangsung sederhana. Terima kasih sudah menonton.